Nah, yang saya bilang tadi, kalau demo nggak anarkis, itu nggak menarik gitu. Nggak didengar gitu kan. Tapi kalau tertib, ya justru ya angin berlalu aja kan. Jadi semuanya bergerak kalau ada viralitas itu. Baru ada transparansi ketika ada viralitas. Nggak bisa mereka bicara kesejahteraan kalau mereka tidak pernah melarat, tidak pernah menderita. Artinya mereka tidak pernah membumi, tapi melangit gitu. Jadi susah mereka bicara tentang kesejahteraan. Soal viralitas, bahwa viralitas itu seperti dalam tanda kutip mendegradasi peran dari pejabat-pejabat negara. Gitu, maksudnya yang menampung aspirasi sekarang kan harusnya DPR gitu kan. Kalau kita ngomongin sistem negara ya, yang harusnya menangani laporan adalah polisi dan lain-lain sebagainya gitu, aparat dan sebagainya. Tapi kadang netizen pakai bypass nih, langsung viral aja biar cepet gitu kan. Itu jadi tanggapan udah panggil sendiri deh, gimana? Udah panggil dulu. Iya, no viral no justice itu kan kemarin yang banyak. Intinya sih sebenarnya sense of crisis ya, ke alarm sosial. Jadi pejabat itu kan ya oke lah kalaupun gajinya besar, ya tunjangannya bagus, tapi KPK-nya kan tetap harus jalan. Nah problemnya kan pejabat kita ini kan KPK-nya hilang. Kalau dalam rumusnya Tan Melaka memang nggak cocok. Nggak bisa mereka bicara kesejahteraan kalau mereka tidak pernah melarat, tidak pernah menderita. Artinya mereka tidak pernah membumi, tapi melangit gitu. Jadi susah mereka bicara tentang kesejahteraan. Karena memang silsilah hidupnya nggak pernah hidup susah. Iya. Kan? Standar melarat aja mereka nggak tahu. Nggak tahu standar melarat. Istilahnya nepo baby ya. Iya, nepo baby. Suasana itu kan dia nggak rasakan. Nah boleh juga kita berharap pemimpin-pemimpin yang udah pernah menderita, pernah susah, pernah bagaimana hidupnya itu akan lebih sensitif PK kan. Makanya banyak kemarin kita dengar ya viralitas itu menjadi seperti penegakan hukum kita bisa jalan kalau viral kan selama ini. Kemudian omongan semua kemarin ketika viral baru udah mulai didengar gitu. Ini kan juga merusak teori meritokrasi, sistem merit politik kita juga terganggu kan karena itu lebih cepat kita ingin cepat saja gitu. Jadi akhirnya semua orang kan konten-konten di Sumatera Barat aja tuh Minang konten-konten yang negatif gitu. Yang penting viral gitu. Pemerintahnya juga kadang-kadang ya terikut-ikutan begitu. Kalau mereka bahkan mungkin aparat kepolisian baik partai coklat atau partai hijau pasti yang mereka takutkan hari ini kan gadget. Bukan lagi penegakan hukumnya. Kalau viral. Ya, kita pun hari ini kemana-mana ya Mbak Esra sama Maafin juga khawatir kan kalau kita salah-salah langkah viral. Misalnya kita ngomel-ngomel jalan di video ini lewat juga kita. Ngelamun dikit jadi konten bersyukur. Ada konten bersyukur ya. Ada backsoundnya, Atau memaknai inspirasi hidup. Padahal cuma ngelamun dong gitu ya. Iya. Nah itu yang membuat juga penegakan hukum kita menjadi jadi tamparan keras ya. Seperti hari ini akhirnya aparat itu juga hati-hati loh Pak, semua orang punya gadget, semua orang bisa memviralkan, semua orang bisa justru lagi takut daripada proses-proses yang lain gitu. Dia lebih takut gitu. Nah, ini yang menyimpan penyakit juga, menyimpan masalah. Nah, yang saya bilang tadi kalau demo nggak anarkis, itu nggak menarik gitu. Nggak didengar gitu kan. Tapi kalau tertib justru ya angin berlalu aja. Tapi kalau anarkis kalau anarkis ada bakar-bakar ada baru dia mulai mau untuk mendengar gitu kan. Nah, menurut saya itu memang merusak sih sebenarnya, tapi karena hukum kita akhirnya jadi tidak berjalan dengan baik kan. Jadi semuanya bergerak kalau ada viralitas itu. Baru ada transparansi ketika ada viralitas. Baru ada kemudian perbaikan evaluasi ketika ada viralitas. Itu menjadi problem tersendiri. Kalau dari Cah Hasan sendiri gimana? Ya menarik ya karena saya melihatnya begini. Semua itu berawal dari ketidakpercayaan, level of trust masyarakat kita terhadap instrumen-instrumen negara itu rendah. Itu faktor pertama. Yang kedua adalah menurut saya ini bagian dari rasa frustasi masyarakat. Atau anak-anak Gen Z terutama, ketika dia menyuarakan pengen sesuatu, DPR nggak bergerak, tidak menyerap aspirasi mereka, kemudian polisi juga begitu, tebang pilih, terus kemudian lembaga negara juga begitu. Akhirnya ya sesuai dengan hitohnya sosial media, yang paling ramai dibicarakan itu yang terlihat. Gitu.
Nah, mereka tahu betul, anak-anak Gen Z itu tahu betul cara membuat sesuatu itu menjadi viral. Nah, betul tadi yang dikatakan Mas Pange, yang jadi persoalan itu adalah ketika semua ukuran itu hanya diukur dari sisi viralitas. Iya. Akhirnya apa yang terjadi? Humasnya yang bermain, bukan substansi penegakan hukumnya. Iya. Jadi semua dianggap kalau udah viral, oke, tim PR-nya yang disuruh memadamkan apinya. Tapi secara substansi sebenarnya belum. Oke. Nah itu sekarang kan banyak terjadi di kita gitu. Jadi kalau semua lembaga negara itu berfungsi dengan baik, ya viralitas itu menurut saya akan mereda juga. Kalau DPR-nya mendengar, kalau kepolisiannya itu mendengar, lembaga-lembaga pemerintah juga mendengar, saya kira itu akan. Oke. Ini, aduh seru banget nih. Tapi kita mau ngomongin hal yang sebenarnya paling krusial dan ditunggu nih. Pemilu 2029. Ya, apalagi kalau ngomongin jauh kali. Enggak, kita ngomongnya gini Mas. Di 2025 ini pemuda atau Gen Z banyak yang dalam tanda kutip muak, frustasi, kecewa, marah gitu kan. Ini berpengaruh nggak nanti nih untuk pemilu 2029? Apakah angka golput bakal naik? Proyeksi dari mungkin dari Mas Pangi atau proyeksinya apakah golput bakal naik atau justru malah golputnya berkurang karena masyarakat yang di medsos awas lu, gue nggak akan milih lu lagi 2029. Artinya mereka udah bertekad gue akan milih selain lu gitu kan, gue akan nyoblos gitu. Proyeksi dari Cak Hasan dulu gimana? Ya sebenarnya perlu diingat juga, ini kan masih panjang, masih berapa tahun lagi? 4 tahun lagi. Belanda masih jauh. Belanda masih jauh. Masih jauh, tapi kita udah aware tahu. Dan masyarakat kita itu pelupa dan pemaaf. Oke. Ingatan masyarakat kita tuh sangat pendek. Apa yang terjadi? Seperti video pendek. Seperti video pendek. Apa yang terjadi setahun lalu udah lupa. Buktinya mantan napi terpilih lagi. Tapi ketika dimunculkan video itu lagi, itu akan menjadi pemantik bagi pemilih atau yang Gen Z ngomong. Ya, tapi jangan lupa kemarin Gen Z itu milih kenapa? Bukan karena literasi, narasi, janji atau program, karena joget kan? Karena joget. Karena joget, karena lucu, karena ganteng. Siapa yang ganteng? Ya ada pileknya gitu kan. Iya, jadi kembali ke situ ya, kembali soal. Jadi masih sangat panjang dinamika selama 4 tahun ini yang pasti akan berpengaruh. Yang pasti adalah kalau aktor-aktor politik ini tidak mampu menangkap aspirasi anak-anak Gen Z dan tidak mampu menarik mereka dalam putaran isu-isu politik ya 2024 kemarin ya akan terjadi lagi di 2029 yang partisipasi pemuda juga rendah, apatis gitu ya bisa jadi. Terus kemudian isu-isunya ya itu aja. Ya, jadi isunya hanya bergaung di media sosial aja gitu ya. Pemilu 2024 yang menang itu bukan substansi Mas ya, tapi kemasan. Gimmick.